Kahilas here and welcome back to Z Stories. Balik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan bareng salah satu guest star kita. Guest star kita kali ini, dia pernah ikut study abroad ke luar negeri. Tapi yang perlu kalian tahu, dia itu daftar sebanyak 3 kali dan baru keterima pas udah semester 8 kuliah S1-nya di Indonesia. Bayangin itu seberapa banyak pengalaman yang dia hadapin, terus pas keterima pas lagi tinggi-tingginya COVID. Dan sekarang dia lulus S2 di Inggris dari program LPDP. Kira-kira gimana ya pengalaman dia selama mencoba daftar study abroad itu dan akhirnya bisa kuliah S2 juga di luar negeri. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita sambut Kak Eka Nanda. Hai, salam kenal. Aku Eka. Aku adalah alumni program pertukaran pelajar di Amerika Serikat. Nama programnya adalah YSEALI dan aku baru aja selesai S2 di Inggris dengan program LPDP. Salam kenal. Wow, halo kakak. Hai. Lagi sibuk apa kak sekarang? Sibuk menikmati kelulusan. Aku baru banget lulus ya? Baru banget nih, aku baru banget keluar. Berapa bulan lalu atau baru benar-benar baru balik nih ke Indo? Aku tuh wisuda sebenarnya bulan Desember, tapi aku balik duluan dan aku baru banget dapet nilai kelulusan aku seminggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi kakak pulang sambil nunggu nanti wisuda gitu? Hopefully ya, kalau nggak ya aku nggak balik sih. Oh, tapi kalau nggak ikut wisuda nggak apa-apa kak? Nggak apa, jadi kalau di Inggris itu kita bisa menunda wisuda sampai 5 tahun ke depan, atau Wow. kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Jadi ijazahnya nanti akan gitu. dikirim. Nah kalau di Gitu. Inggris tuh S2-nya berapa lama sih kak? Di Inggris S2-nya cuma 1 tahun. Oh cepet Jadi ya dia. iya, jadi cocok banget buat teman-teman yang pengen cepet-cepet lulus. Mungkin ingin mengejar karirnya atau ada hal yang pengen dikejar yang lain, itu Inggris adalah pilihan yang terbaik buat teman-teman biar bisa S2-nya cepat. Kakak ikut study abroad dan daftarnya tuh 3 kali. Berarti kan kakak di situ kayak nggak gampang banget nyerah ya kak, karena 3 kali nyoba gitu. Itu apa sih kak yang motivasi kakak tuh biar sampai akhirnya kayak mau nggak mau harus keterima nih pokoknya nih si study abroad ini? Program yang aku daftarin 3 kali baru lolos itu kan yang YSEALI ya, yang student exchange itu ke Amerika Serikat. Jadi waktu itu sih aku mikirnya ya nothing tulus aja, karena aku mahasiswa waktu itu. Jadi hitungannya kayak setiap semester akhirnya aku coba kan. Jadi ya karena masih mahasiswa, masih bisa daftar, jadi maksimalin aja status mahasiswanya itu untuk daftar-daftar program gitu. Dan programnya juga nggak bayar ya kan. Berarti kakak nyiapin tuh dari semester berapa tuh kak? Daftarnya udah dari semester 2 kalau nggak salah, jadi masih baru maba gitu. Terus dengan kesampaianku, aku mencoba mendaftarkan diri ke program-program beasiswa ke luar negeri. Walaupun waktu itu memang kurang banget pengalaman, tapi kan dari kegagalan-kegagalan itu tuh aku belajar, aku improve apa yang bisa di-upgrade dari CV-nya, dari essay-nya, kayak gitu. Tapi sebenarnya YSEALI itu programnya kayak gimana sih kak? Jadi YSEALI itu adalah program kepemimpinan buat mahasiswa-mahasiswa di seluruh Asia Tenggara. Jadi nanti kita akan dikirimkan ke Amerika Serikat bersama dengan ke-10 negara di Asia Tenggara plus Timur Leste. Di sana kita akan belajar di beberapa universitas di Amerika Serikat. Lalu kita juga bisa memilih beberapa tema yang kalau nggak salah sekarang udah nambah lagi temanya, tapi waktu aku dulu tuh ada 3 tema. Pertama, social entrepreneurship and economic development, terus ada civic engagement, sama ada environment gitu. Dan nanti per tema ini itu host university-nya beda-beda, karena kalau aku kemarin di temanya adalah social entrepreneurship, aku host university-nya di University of Connecticut. Itu jurusan kakak sejalan nggak tuh sama pas di Indo? Sejalan sih, karena aku S1-nya itu jurusan administrasi bisnis, ngambil bisnis internasional, jadi aku memang passionate-nya tuh ke entrepreneurship, social entrepreneurship gitu ya. Kan keterima pas tinggi-tingginya COVID-19, pasti banyak kan kak tantangan-tantangan tersendiri. Ada nggak tantangan terberat yang kakak hadapin pas nyiapin berkas kak, atau kayak ngurus visa segala macam? Kan COVID waktu itu kan kayak kita bener-bener gak boleh kemana-mana, apalagi ke luar negeri kan, susah banget. Fun fact, sebenarnya aku itu keterimanya tahun 2020 ya kan. Tapi
aku baru berangkat tuh 2022 karena COVID itu Oh, tadi. Jadi itu sih mungkin tantangannya yang seharusnya aku berangkat di aku sebenarnya angkatan winter ya. Jadi mm. harusnya aku merasakan musim dingin gitu kan di sana, tapi akhirnya aku berangkatnya 2022 di musim panas gitu. Oh, Jadi mungkin itu sih tantangannya lebih ke ada penundaan itu. mm-mm. Terus waktu itu kan akhirnya aku berangkatnya udah gak mahasiswa lagi. Jadi sebenarnya susahnya adalah beradaptasi dengan di tengah-tengah rutinitas aku yang baru, terus tiba-tiba ngelanjutin gitu loh, harus pergi ke US kayak gitu. Nah, dalam waktu itu tuh ya aku bikin project sih, ngelanjutin project aku sebenarnya. Jadi kalau Mm-mm. Wesley itu kan kita punya ide project apa, terus kita sampaikan gitu melalui essay kita gitu loh. Nah, dulu tuh kakak punya ekspektasi apa sih kak buat belajar ke luar negeri? Maksudnya kayak nyoba 3 kali itu kan gak sedikit ya. Karena itu sebuah tantangan baru ya, jadi aku tuh jadi lebih fearless gitu, jadi nggak takut buat nanya, karena no stupid questions at all gitu. Jadi aku mau Mm-mm. nanya hal yang sepele pun itu tuh nggak akan mendapat, ih kenapa sih nanya kayak gitu loh. Jadi Oh, jadi nggak jadi diremehin ya. betul. Jadi mereka tuh bahkan kayak sangat mengencourage kita untuk bertanya, untuk berpendapat, meskipun pendapat kita tuh sebenarnya nggak ada isinya juga, itu tuh sangat Hmm. diapresiasi. Itu sih sebenarnya yang membedakan mungkin ya. Nah, Gitu. ada nggak hal-hal dari selama kakak belajar sesuatu di luar negeri yang lucu banget sampai kakak sampai sekarang tuh nggak bisa lupa kali itu kayak memorable banget. Ini antara lucu dan ngeselin gitu sih, karena Apa tuh? kayak jadi waktu aku di US itu kan harus nyuci sendiri kan ya. Mm-mm. Nah, tapi akhirnya kita kan ke laundry room gitu. Nah, cuman sama sekali nggak tahu tuh gimana caranya. Ternyata kita udah kayak isi kartu kita banyak banget isinya. Karena kan kita berpikir bahwa oh Amerika tuh adalah negara maju yang semuanya pakai Iya. mesin digital nih gitu kan. Ternyata mesin cucinya itu tuh semuanya pakai koin gitu dan kita sama sekali Oh, nggak punya duit gitu. Jadi kita ya gimana kita nggak bisa nyuci nih guys gitu-gitu. berarti gak usah Nah, akhirnya curious ya kak di situ. nggak ada QRIS. Jadi kalau di aku pas selama di Inggris ataupun di Amerika tuh mereka nggak pakai kris, jadi mereka tuh pakainya mungkin Apple Pay kayak e-wallet gitu Hmm, sih. mm-mm. Cuman itu juga mesinnya tuh malah jadul gitu loh, jadi pakainya tuh emang koin, jadi kita harus nyari duit dulu. Nah kita nyari duit kan bingung ya harus kayak Iya. gimana, akhirnya kita belanja gitu. Yang sebenarnya kita sebenarnya nggak butuh belanja gitu, jadi tapi kita butuh belanja buat biar dapat kembaliannya itu gitu. Oh ya ampun, berarti Gitu emang sih. cuma koin, nggak bisa tuh uang kertas. Ya kita juga nggak punya uang. Ya kan kita di Indonesia juga udah terbiasa sama ini kan duit digital gitu loh, jadi Mm-mm. emang udah kebiasaan nggak bawa duit gitu kan. Terus kita pikirnya juga oh Amerika nih udah pasti maju lah, Iya. udah tinggal tap tap gitu, ternyata enggak juga. Oke, aku lihat-lihat nih, kan kakak tadi aku juga sempat mention kan kalau langsung lanjut S2 di Inggris. Dari beasiswa juga. Nah, itu tuh kakak emang udah nge-planning untuk daftar beasiswa lagi untuk ambil S2-nya. Jadi waktu itu aku emang udah punya visi untuk mau S2 tuh sebenarnya dari aku S1 gitu, Hmm, jadi mm-mm. emang impiannya tuh pengen ngerasain sekolah di luar negeri tuh kayak gimana gitu kan. Nah, karena waktu aku S1 itu gak dapat kesempatan untuk yang kuliah di luar negeri lama, akhirnya ya udah dah kita aku daftar S2 aja. Aku kan berangkat WSIL itu bulan Juli 2022. Sebenarnya dari aku bulan Januari 2022 itu aku udah jadi scholarship hunter gitu. Jadi aku emang nyari scholarship banyak banget dari awal tahun aku daftarin, dan itu banyak gagalnya juga sebenarnya. Oh, jadi uh, kakak daftar nggak cuma satu? nggak cuma satu. Jadi dari Mm-mm. awal tahun aku udah tahu nih kayak tahun 2022 tuh beasiswa apa aja yang mau buka dan itu aku list kira-kira mana yang cocok sama aku. Terus setelah itu aku daftarin satu-satu gitu. Terus ya ketolak gitu. Terus ada LPDP nih di gelombang 2. Jadi LPDP kan setahun buka 2 kali. Nah, aku ikut Iya. yang di gelombang 2. Aku lihat di tahun 2022 itu mereka buka jalur baru namanya jalur kewirausahaan. Nah, tadi kan aku cerita aku passionnya sebenarnya ke entrepreneurship kan. Mm-mm. Nah, ya udah aku coba aja dengan esai aku yang gagal di beasiswa-beasiswa sebelumnya, aku racik kembali, terus aku daftarin ke LPDP, ternyata memang rezekinya di LPDP gitu. Ya udah aku Oh, berangkatnya tahun depannya 2023. kampusnya milih gitu ya kak? Apa milih negaranya doang? Kalau WSIL nggak milih kampus, kita milih temanya mau Oh. apa, terus nanti Mm-mm. mereka kerjasamanya sama kampus mana gitu. Jadi kita dikirim ke Oh. sana. Tapi kalau LPDP itu kan mereka punya list kampus. Nah, Mm-mm. uh,
aku daftarnya dari list kampus itu. Jadi kira-kira mana nih kampus yang cocok sama aku, terus aku daftarin, ternyata keterima, ya udah aku berangkat gitu. Kalau LPDP tuh sistemnya kayak gimana sih Kak? Terus kayak syaratnya tuh apa aja tuh yang harus kita kerjain lah itu intinya. Jadi ada orang yang mungkin udah daftar kampus duluan, tapi mereka nggak punya dana nih untuk sekolah gitu kan. Nah, mereka bisa ajukan itu ke LPDP. Jadi dapat kampus dulu baru dapat LPDP, atau kayak aku dapat beasiswanya dulu baru nyari kampusnya. Itu juga Oh, bisa. bisa. Persyaratannya sendiri itu sebenarnya tergantung jalurnya. Dan itu semua bisa dilihat di website masing-masing karena Mm-mm. untuk masing-masing jalur itu mereka punya persyaratannya beda-beda gitu, persyaratan khusus. Kayak misalnya di jalur aku diminta untuk bikin proposal bisnis, sedangkan untuk yang jalur jalur reguler mereka nggak diminta proposal bisnis kayak gitu. Jadi Oh, emang beda-beda. yang reguler sama yang kakak ambil tuh bedanya gimana? Bedanya di pilihan universitasnya dan Hmm, bidangnya sih. Kalau reguler tuh terbuka untuk umum. Kalau aku kan emang pengennya khusus ke jurusan atau bidangnya kewirausahaan kan. Jadi aku makanya milihnya iya. yang jalur kewirausahaan aja. Buat S1-nya nggak Kak? Kalau PDP nggak ada buat S1. Oh, Jadi jadi dia masih buat PDP tuh S2 aja ya? S2 doktor gitu. Kakak ada tips gak waktu nulis esai itu? Cuma satu sebenarnya, kontribusi untuk Indonesia. Masa lalu, masa kini, Hah? masa depan gitu loh. Jadi kayak Oh, aku tuh selama ini tuh pernah ngapain aja gitu sama aku kuliah, sama pengalaman kerja aku gimana. Terus habis itu sekarang aku lagi ngapain, apa yang aku kerjakan, terus nanti ketika aku pulang aku mau ngapain gitu. Jadi dicari benang merahnya. tapi itu harus terrealisasi nggak sih Kak? Pas misalnya, kan kita nggak tahu ya pas kita nulis misalnya kita Mhm. nulisnya apa nih, terus habis itu kayak pas udah balik kayak, aduh kayaknya nggak bisa terrealisasi deh. Nah itu tuh ada konsekuensinya sendiri nggak? Yang penting adalah kita kalau saat ini ya, kalau peraturannya masih sama, sebenarnya yang mereka minta itu adalah kita pulang ke Indonesia terus berkontribusi gitu. Kontribusinya dalam bentuk apa aja itu terserah kita. Dan itu tuh sebenarnya nggak harus sama dengan yang kita tulis di esai. Kalau sama itu ya berarti bagus, tapi kalau Mm-mm. enggak juga bukan berarti buruk. Karena kan bisa Oh, jadi kan setelah kita S2 tuh pikiran kita berkembang, terus kita melihat ada, oh ini bisa nih diterapkan di Indonesia, terus kita menemukan ide-ide baru gitu kan. Ya itu nggak apa-apa sih sebenarnya. oh, setelah kakak lulus S2 ini nih, setelah banyak tantangan, apa sih rencana kakak ke depannya? Berkarya di bidang yang aku geluti gitu kan. Mmm, nanti kalau misalnya ada kesempatan ya aku pengen lanjut lagi sekolahnya kayak gitu. Gitu aja sih, maksudnya sederhana sih Berarti kakak ada sebenarnya. keinginan untuk ngambil ini S3. Iya mau sih kalau ada kesempatan. Wow, baru lulus kak udah mau ngambil S3 aja. Kan visioner ya kita. Kita kita mah ngayal-ngayal dulu aja, Rajin ya mimpi kak dulu. ini kuliah. Nah dari pengalaman yang kakak udah lewatin, menurut kakak perbedaan apa sih dari kehidupan yang kakak alamin di Indonesia sama di luar negeri? Budaya nggak mencampuri urusan orang lain kali ya. Jadi lebih fokus ke Jadi kan diri masing-masing. betul, jadi kalau mungkin kalau di Indonesia kan kita hidupnya bertetangga gitu kan, terus kayak yang satu sama lain dekat gitu kan. Nah itu mungkin negatif side-nya adalah kita jadi suka ngebanding-bandingin diri sama orang lain atau mungkin kayak kita jadi ikut mencampuri urusan orang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya selama aku di Amerika dan aku di Inggris itu tuh kayak ya kita hidup berdampingan tapi ya udah kayak urusanmu urusanmu urusanku urusanku kecuali kayak kamu minta bantuan ke aku atau Mm-mm. aku minta bantuan ke kamu itu baru mereka saling membantu gitu. Tapi kalau nggak diminta ya biasanya mereka nggak yang tiba-tiba ikut campur atau mungkin sering membandingkan diri dengan orang lain gitu sih. Jadi emang fokus sama diri sendiri. Terus satu lagi sih sebenarnya, uh, aku ngelihat di Amerika atau di Inggris itu orang-orang tua tuh masih produktif gitu, masih bisa bekerja gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin aku sebagai anak yang baru lulus S2 terus nyari Mm-mm. kerjaan itu sebenarnya agak sulit karena kepentok umur kayak gitu. Jadi mungkin di Oh, Indonesia bisalah kita hapuskan itu ya rules umur rules itu umur kayak dan pengalaman iya itu ya. betul. Jadi karena di sana itu orang-orang tua tuh pada masih bisa diberi kesempatan untuk Mm-mm. kerja gitu loh kalau misalnya memang skillnya mereka punya kayak gitu. Oh, tapi di sana ada umur pensiun gak sih kak by the way? Mungkin kalau kerja di pemerintahan ada, tapi kalau misalnya dia mau kerja di tempat lain tuh sebenarnya bisa-bisa aja karena kasir supermarket yang aku suka datengin itu dia Hah? udah kayak umur 70 tahun gitu sih. Wah kirain di sana tuh sama kayak di Indo kayak 60 tahun tuh udah harus pensiun gitu.
Nah itu dia tadi teman-teman cerita dari Kak Eka. Gila banget gak sih? 3 kali nyoba tapi nggak nyerah loh. Keren banget kakak ini. Semoga kalian terinspirasi nih. Kayak gagal sekali tuh nggak memberhentikan kita ya kak. Buat coba terus coba lagi gitu ya kak. Bener banget. Pesan dari Kak Eka tuh kalian harus coba terus. Buat kalian yang penasaran minggu depan kita bakal bahas negara apa atau program studi apa lagi, kalian harus subscribe dan klik loncengnya juga biar kalau there's upload kalian bisa langsung nonton. Jangan lupa juga follow sosmednya Kak Eka ini karena banyak banget nih cerita-cerita dia selama LPDP dan mungkin bisa jadi tambah ilmu kalian pas mau daftar. Bener nggak kak? Betul banget. Di follow. Oke, itu dia guys buat hari ini. Thank you so much Kak Eka udah nyempetin waktunya. Thank you juga udah diundang. Thank you juga yang udah nonton. See you. Bye-bye. Bye.